Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Yang sangat kita hormati bersama Direktur RSUD Rembang, Bapak Dr. Agus, tadi juga beberapa dokter spesialis, karyawan dan semuanya. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih atas pelayanan ibu kami. Beliau gerak di sini sampai 22 hari bulan Syakban sampai wafat juga di sini, dan kami sebagai keluarga sangat terima kasih atas semua pelayanan dan pengabdian tenaga medis di sini. Sebetulnya RSUD itu sudah sopan lah, datang ke kita mintanya ngaji virtual. Gara-gara sopan tuh saya kok jadi ingin sopan juga. Akhirnya saya yang datang ke sini. Biasanya yang lembaga-lembaga besar itu agak-agak nggak sopan, itu ngatur-ngatur orang. Ini kok baik. Padahal BPK ngajinya di saya, lembaga negara. Kemenku pernah ngaji di saya virtual. Tapi RSUD kok kayak kasihan, jadi saya kok. Terus iya, jadi hakul jar kira-kira itu karena tetangga itu. Tapi niat saya ya tidak baik-baik banget, sambil jalan-jalan kok dekat. Jadi tapi begini ya, saya akan cerita versi kiai ya. Kalau versi medis Anda lebih tahu. Kalau versi kiai itu kematian itu dianggap hal yang sebetulnya ada versi kiai ya, semua orang tahu lah pasti mati itu. Cuma inginnya mati itu kan macam-macam. Inginnya ya setelah kaya, terus setelah mapan, terus menangi anaknya mapan, cucunya mapan itu. Terus itu pun sebetulnya ada siap mati juga, tapi ya tetap mati itu. Jadi saya punya cerita, saya akan cerita yang lucu-lucu ya supaya nggak tegang ya menghadapi kematian. Dulu itu kroni itu ya sudah ada. Jadi Nabi itu ya punya kroni, tidak hanya pejabat. Nabi itu punya kroni. Nabi Sulaiman itu bisa terbang. Ya mulai dulu manfaatkan angin. Jadi angin itu mulai dulu memang luar biasa. Dimanfaatkan orang sekarang, mulai tenaga angin, pakai rem angin. Mulai dulu angin itu luar biasa. Nah itu teman dekatnya Nabi Sulaiman tuh ya agak sopan tuh bilang gini, itu Pak Nabi itu kalau nanti ada malaikat Israel saya pinjam anginnya supaya tidak bisa ngejar saya katanya. Jadi mulai dulu tidak hanya pejabat, Nabi pun ya punya teman yang agak-agak gimana itu. Suatu saat malaikat Israel disuruh nyabut orang, misalnya namanya siapalah, nanti saya sebut ada yang tepaan sama nanti tersinggung ya, semuanya siapa gitu. Yang jelas namanya ada Agus, tidak Bambang karena bahasa Arab itu. Orang ini cabut di India. Nabi Sulaiman kira-kira ya di Palestina kira-kira itu. Si orang ini ternyata di dekat Nabi Sulaiman. Nah karena Nabi itu kan orang hebat lah, sehingga malaikat ya kadang silaturahim ke para nabi. Israel sendiri ya kadang-kadang silaturahim ke para nabi. Silaturahim yang paling nggak disukai ya silaturahimnya malaikat Israel. Datang ke Nabi Sulaiman, sebenarnya niatnya silaturahim, ternyata ketemu orang itu, kaget malaikatnya. Waduh ini gimana ini? Kok saya disuruh nyabut di India, kok orangnya di Palestina? Nabi Sulaiman kira-kira di kawasan Palestina, di wilayah yang katanya Israel itu. Karena Palestina kita tahu kan, menurut pemerintahan Israel itu wilayah Israel, menurut Palestina pemerintahan apa? Palestina. Tapi Indonesia alhamdulillah sampai sekarang itu nggak mau atau tidak punya hubungan diplomatik dengan apa? Israel. Sehingga kita harus mengistilahkan Palestina untuk warga Indonesia. Kaget malaikat ini, katanya disuruh nyabut di India kok ada di sini. Nah si kroni ini, si orang yang itu melihat malaikat Israel, entah kenapa kok dia bisa melihat itu, mungkin punya kekuatan tertentu karena dekat Nabi. Kaget dia, malaikat melihat dia karena janggal ya, disuruh nyabut di India ke orangnya di Palestina. Si orang ini melihat malaikat juga takut, malaikat itu punya hawa yang luar biasa. Akhirnya bilang ke Nabi Sulaiman, ya Nabi Allah tolong pinjemin saya angin untuk saat ini juga saya bisa terbang ke India.
dipinjemin sama Nabi Sulaiman. Akhirnya orang itu sampai ke India, dikira angin itu sudah segala-galanya sampai India. Terus malaikat senyum, seneng dia. Wah ini sesuai protokol karena andai kan orang itu tetap di situ, malah malaikat gak berani ngambil karena prosedurnya harus ngambil di India. Jadi andai kan dia tetap diam di situ, sebenarnya malah gak masalah karena gak sesuai apa panduannya harus di, karena dia terbang di India, malaikat itu nyusul ya terus diambil karena sesuai apa? Saya sesuai perintah harus memang diambil di India. Nah, kemudian saya kan memang dipesenin untuk memperkuat apa ya, nakes, teman-teman semuanya lah pasien. Tapi saya cerita dimulai dari yang seperti ini saya sengaja karena memang ya hidup itu seperti inilah. Pasti kita semua akan mengalami kematian. Cuma inginnya kita ya hidup itu ya sehat ya, terus kalau mati itu ya tidak punya utang karena berat nanti utang itu. Saya tidak tahu fikihnya itu, kalau utang pribadi itu hisabnya berat, kalau utangnya lembaga itu gimana itu, dihitung salahnya direkturnya apa dihitung salah karyawan yang minta naik apa gaji. Saya tidak tahu kayak utangnya Indonesia itu yang disalahkan itu menterinya apa presidennya apa yang selalu mengajukan gaji 13. Tidak tahu itu, karena di kitab tidak dibicarakan tuh, yang dibicarakan utang-utang apa? Pribadi ya. Kalau yang utang-utang lembaga negara itu nanti tak tanyakan malaikat auditornya ini gimana cara apa? Itu yang disalahkan menterinya, apa presidennya, apa direkturnya, apa pengajuan proposal itu. Nah singkat cerita itu kalau ngadepin kematian atau sebenarnya yang ngadepi kehidupan juga kita ini, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya bicara ilmunya kiai, misalnya si A itu sebenarnya sudah ditulis dia mati karena kecelakaan, yang satu ditulis mati karena sepuh karena tua itu. Yang satu mati karena tersedak, yang satu mati karena ngelindur, mungkin yang satu mati karena tenggelam. Sehingga sebetulnya andaikan kita melihat Lauh Mahfud, kita ini ya naif. Saya berkali-kali ngaji bilang, kadang kita ini takutnya sampai angking takutnya dari motor ngelamun, gara-gara ngelamun kita. Andaikan malaikat itu kok suka bully, kawan gitu. Kamu catatannya kecelakaan kok yang kamu takuti apa? Covid. Tentang sejarah misalnya kita pernah hidup menanamkan kebencian sesama itu terus ke bawah. Anak cucu kita dikandani jogeman cocok wong iku musuh bapakmu mbahmu itu, sehingga anak cucu itu dendamnya diwariskan. Wong dendam kok dia apa? Wariskan. Termasuk utang itu. Ketika kita jabat ingin rumah sakit ini mewah, terus pikirannya kok sedadi aku seleran semikir direktur berikutnya itu tidak tahu itu nanti hisabnya ke siapa. Saya ulang lagi ya. Maka dalam satu ayat dikatakan laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Manusia ketika di dunia itu dianggap tidur itu dengan tanda kutip itu bodoh itu tidak tahu. Fakashafna angka ghita'aka, nanti setelah kamu mati itu pinter, tapi ketika anda pinter sudah meninggal, sudah tidak bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Nah kenapa kita dikatakan sekarang ini tidur? Karena kita ini sering menyaksikan sesuatu yang sebetulnya tidak ada hubungannya dengan kita, tidak ada hubungannya dengan kebutuhan kita. Misalnya kita ngelamun, berkhayal, ingin hidup kaya raya, sejahtera, jabat, orang lain anak buah semua. Ternyata itu nggak penting ketika kita di akhirat. Yang penting adalah Anda meninggal dalam keadaan menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berkali-kali ngaji, kalau saya berkali-kali bilang, andaikan hati kita nanti direkam Allah, nanti di akhirat sudah direkam, orientasi kita direkam nanti. Pak Agus misalnya ingin punya mobil, punya rumah mewah, punya apa, terus orientasinya gitu. Di depan Tuhan yang menyuruh kita, mensyariatkan kita, inginnya itu ya jadi hamba Allah terbaik, jadi kekasihnya Allah, jadi hamba yang bersujud, dari hamba yang bersedekah. Jadi ini kan tidak sambung. Ada cita-cita versi Allah yang dianjurkan Allah, yaitu bercita-cita jadi hamba yang soleh, yang bermanfaat, yang memanfaati orang banyak.
Kemudian ini ada cita-cita yang hadzun nafsi, ingin mapan semua orang anak buah. Hal-hal seperti ini itu harus kita jaga, jangan sampai terjadi. Makanya di semua kitab pertama mendahulukan bab niat itu ya faman kana hijratu ilallah wa rasuli fa hijratuhu ilallah wa rasuli. Orang baik itu orang yang orientasinya itu menuju Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kurang baik adalah orang yang orientasinya itu ya harta, perempuan, pokoknya inginnya itu hal-hal yang kepentingan dirinya sendiri. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Istaghfiru yursili samaha alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al Muhammadur Haqqullah la ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Adini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat ya. Semua ya. Dengan ucapan basmalah, bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahibiruhi ya. Kepada Bismillahibijismi, Bismillahibidami, Bismillahifilhami, ya. Bismillahifilahmi, Bismillahifilasbi, ya. Bismillahifijildi, Bismillahifi'admi, ya. Kepada badanku, ya. Kepada ruhku, pada badanku, pada darahku, pada dagingku, pada uratku, ya. Pada kulitku, pada tulangku, sahabat. Pada 7 lapis bumi pada diri kita. Kita sebetulnya sudah layak mendapatkan jannatul ma'wa, jannatul na'im, jannatul firdaus pada diri kita. Abah sudah ajarkan bagaimana menjadikan tubuh ini adalah berlafaz bismillah, sahabat, ya. Maka banyak ulama dan Abah menemukan dalam sebuah kitab adalah karena 7 lapis bumi pada diri kita adalah bulu, kulit, daging, tulang, sumsum, urat. Maka selain kita bacakan pada makanan yang kita makan adalah kepada minuman, kepada yang kita minum bismillahi nuri, nuru, nurullah, nurul rabbi, bihaqi nur Muhammad. Pada minuman, pada makanan, ya, pada pakaian yang mau kita pakai, ya semua. Kemudian juga adalah bagaimana kita berjalan, ya, keluar kemanapun kita pergi. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Keluar dari rumah juga sama adalah. Tetapi juga yang lebih dalam dari itu adalah katakan bismillah pada ruhmu. Bismillahi fi ruhi.
Bismillahi fi jismi, kepada jasad. Ya. Bismillah. Bismillahi fi dami, kepada darah. Bismillahi fi lahmi, adalah kepada daging. Bismillahi fi asbi, adalah kepada saraf. Bismillahi fi jaldi, ya, jildi, kepada kulit. Bismillahi fi admi, adalah kepada tulang. Ya. Karena kita ada 7 bagian, adalah bumi yang ada pada diri kita adalah bulu, kulit, daging, tulang, sumsum, sahabat, ya. Maka ingin meraih surga di dunia ini karena tempat alam fisik dengan kenikmatan fisik hanya di sini. Sekali lagi, yang berlaku hukum fisika. Maka itulah Allah, sahabat, mengajak kepada kita, istaghfiru rabbakum. Jadi selama ini orang memahami kembali pada Allah itu mati. Konsep inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu harus nunggu mati. Bertemu dengan Allah itu harus menunggu mati. Tetapi ternyata yang diajarkan baginda Nabi, diajarkan oleh mereka para aulia Allah adalah kembali kepada Allah itu adalah mati, itu adalah hari ini, saat ini, supaya kita hidup bersama Allah. Maka Abah sudah sampaikan, sering membahas tadi semua. Karena pertanyaan dari panjenengan itu semua sama, adalah merubah nasib. Ya. Ingin bahagia, dohir dan batin. Tapi kenapa tidak mau nurut pada Allah? Sampai Allah ingatkan, وَمَنْ أَرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Siapa yang melalaikan ingat pada Allah. Ada ingat dalam arti zikir, zakaro, yadku, dikron itu ingat. Ingat apanya pada Allah itu adalah ingat bahwa sesungguhnya yang wujud hanya Allah. Maka bagaimana mengamalkan bahwa sebenarnya yang wujud adalah Allah, berarti kalau kamu ingin surga, jadilah kamu Adam. Karena memang lawannya wujud, ada itu Adam. Sahabat, maka bagaimana kau akan merasakan surga kalau kau yang ada? Pada saat kau wujud ada, maka Allah Adam. Sementara yang punya surga itu Allah, al-wujud, sang kehadiran. Tadi semua. Maka disinilah memahami sifat 20 dan menerapkannya pada tubuh ini adalah, itulah yang menjadikan bekal. Tadi semua dari awal. Mengenali diri, sahabat, adalah untuk kita adalah menghilangkan keberadaan diri, memfanakan keberadaan diri, melatih setiap saat. Tadi semua adalah mengembalikan. Kembali kepada Allah. Kalau bahasa Al-Quran, wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tuh, Allah sudah berjanji memberikan nasibmu, merubahmu di dunia ini nasibmu. Nah, setelah kamu mengembalikan semuanya kepada Allah, ahsin kama ahsanallahu ilaika. Sesuaikan frekuensinya, vibrasinya dengan vibrasi Allah. Allah itu pelaku kebaikan. Allah itu pelaku penyayang, pemaaf, pengampun. Allah itu Ghafurur Rahim, adalah pengampun. Allah itu Raufur Rahim, yang paling baik. Allah itu Afuun Karim, paling pemaaf. Tadi semua. Ya, kemudian Allah adalah Al-Muhaimin, tadi semua. Allah adalah Al-Qudus, adalah yang mensucikan. Maka setiap hari Abah ajarkan bagaimana itikad pada makan, pada minum, istinja awal, istinja akhir. Kalau kita ingin bahagia sesungguhnya. Karena marilah kita sekarang ini sudah berada pada penghujung perjalanan adalah kehidupan. Bahwa kesadaran yang harus dibangun adalah pada kesadaran Allah. Marilah kita pulang pada Allah sebelum dipulangkan. Marilah kita ridho pada Allah untuk pulang sebelum dipaksa pulang. Karena pada dasarnya manusia itu adalah harus pulang sendiri. Itulah karena Allah sampaikan, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum. Kata Allah, seandainya aku wajibkan. Maka Allah menggunakan kata lau, sahabat. Artinya Allah itu karena tidak mau memaksamu. Hidup ini terserah kamu. Mau di jalan kelembutannya pada jamal dan kamalnya, atau kita mau gak mau harus berhadapan, ditarik pada kehidupan yang kasar, ditarik pada kehidupan yang berat, pada jalal dan koharnya. Karena kalau seandainya kita ini harus memilih tadi semua, ya, maka inilah Allah ingatkan. Allah
sampaikan walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Tapi kata Allah, kamu tidak mau melakukannya. Dan memang nyata, memang hanya sedikit yang mau melakukannya. Konsep al-mutu qabla an tamutu itu adalah mati sejroning urip, itu tidak banyak orang yang mau melakukannya. Karena dia merasa ingin eksis, merasa ingin wujud sebagai ulama, sebagai kiai, sebagai ajengan, sebagai bupati, sebagai gubernur, sebagai apapun, sebagai ahli hukum, sebagai jaksa, sebagai olahragawan. Padahal semuanya adalah hanya karyawan Allah. Nah, disinilah sesungguhnya ada tingkat kesadarannya. Maka agama itu di sisi Allah. Inna dina indallah adalah yang disebut Islam itu pada saat agama itu di sisi Allah. Apapun agamanya pada saat di sisi Allah Islam. Karena kata Abah juga Islam itu pola pikir. Islam itu adalah penyerahan. Nah lalu kenapa kita kadang nggak tahu? Ya nggak tahu itu karena tadi kita kalau nggak wiridan itu nggak punya efek samping kan. Tapi kalau kamu nggak punya uang kan terus lemes. Karena ngerti itu terus uang itu penting, wiridan nggak penting. Nah dari kesimpulan itu sebenarnya kita menjadi bodoh. Karena menjadi bodoh ketika Anda meninggal ternyata uang ini nggak penting, wiridan ini penting. Tapi tahu kita terlambat setelah kita meninggal. Nah di sini saya ingin mengingatkan apapun kondisi kita, yang jelas itu ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya ingat gimana? Kata Nabi, kamu bayangkan musibah yang lebih ekstrim, kamu akan tahu yang kamu alami itu ahwanu wa aisar, yang kamu alami itu ringan sekali, ringan seringan-ringannya. Saya beri contoh ya, kalau Anda belajar, kalau dalam bahasa pondok itu falak, mungkin kalau bahasa umum itu apalah, ilmu apa, misalnya orang ahli meteor, ahli apalah, ahli perbintangan, ketakutannya pasti benda langit ini jatuh kemudian menimpa bumi. Nanti kalau Anda ahli geologi itu takutnya bumi ini likuifaksi karena sumber daya alamnya sudah begitu dikeruk, dimanfaatkan. Nanti yang ahli teroris atau yang ahli ekstremis itu takutnya itu ada teroris. Yang ahli sosiologi takutnya Indonesia itu chaos. Kalau chaos ya saling bunuh, saling. Jadi semuanya ini, ketakutan ini semuanya mengarah terhadap kematian. Kecelakaan lalu lintas ya menjadikan orang mati, likuifaksi kayak kemarin di Sulawesi ya, iya, gunung meletus, gempa, tsunami. Nah ketakutan yang menjadikan kematian sebenarnya banyak. Kalau baru tsunami aja ya orang takutnya ke tsunami, nanti kalau ada kematian gempa ya takutnya gempa, kalau temanya COVID ya takutnya COVID. Terus kalau ada tetangga mati karena ngelindur ya baru gue nak turu, hati-hati nggak nak mati ngelindur. Jadi, nah masalahnya kan kita nggak tahunya itu. Ya tadi takutnya COVID, ternyata catatannya itu mati kecelakaan. Takutnya kecelakaan, ternyata matinya itu ngelindur. Kan kita tidak pernah tahu. Dari tidak pernah tahu itu kemudian agama datang dengan anjuran, sudahlah kamu tawakal bahwa semua urusan kamu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Yes, ibadah kita, sholat kita, hidup kita, mati kita semua di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan berpikir begini ini melihat COVID itu ya kayak melihat potensi kematian yang lain, kayak karena gempa, likuifaksi, kecelakaan, karena ngelindur, karena macam-macam. Kenapa saya membuat atau menyarankan ya supaya orang berpikir demikian, supaya bersyukur bahwa kita ini dihimpit, disekelilingi penyebab kematian tadi. Kalau kita ahli meteorologi mungkin takutnya itu asteroid jatuh, terus kemudian meteor jatuh yang nggak habis digesek oleh sistem alam, terus macam-macam. Yang ahli gempa juga takutnya gempa, yang ahli tsunami takutnya tsunami, yang ahli sosial takutnya Indonesia chaos, kemudian saling bunuh, saling dan sebagainya dan sebagainya. Nah dengan keadaan seperti ini kita ini baik sekali, bukan sekedar baik sekali. Kita tidak mengalami chaos sosial, kita tidak mengalami likuifaksi, kita tidak mengalami benturan benda langit di bumi kita.
Karena itu sekali terjadi bukan 1-2 lagi, tapi habis seluruh Indonesia, mungkin seluruh dunia. Nah, di sini cara Allah membuat kita selalu bersyukur bahwa hal-hal itu tidak terjadi. Jadi ada sebuah ayat yang Allah selalu mengingatkan, a'amintum man fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Kamu boleh sekali-kali berpikir bumi ini justru potensinya itu likuifaksi, potensinya itu hancur karena di bawah itu ada magma, ada minyak, ada macam-macam. Ini kan di bawah ini kan ngerongkong cara Jawa itu karena diambilin terus. Piro-piro diambil yaene ya ono masih bisa dipakai. Belum sistem bumi sendiri, wafil arti kita mutajawirat, bumi sendiri itu berupa lempengan-lempengan. Setiap saat itu potensinya geser, sekali geser ya jadi gempa itu. Terus belum benda langit yang potensinya juga jatuh, sekali jatuh ya habis kita. Jadi yang kita ini dikepung sekian potensi yang bisa menghancurkan kita. Tapi nyatanya mulai Nabi Adam sampai sekarang itu ada kehidupan, ada khayal. Sing Joko ya kepengen payu rabi, mungkin sing wis payu rabi ya mbah kepengen mbah roh. Macam-macam lah. Tapi yang jelas itu wong dikepung kematian kok ya khayalnya masih tinggi gitu. Lah enggak pernah ngayal ya orang yang utang ditagih itu, gak kober ngayal. Soalnya wedine tanggal kredit itu. Tapi ini saya cerita supaya orang Indonesia itu ngerti lah bahwa yang ngepung kita itu tidak hanya Covid. Banyak. Makanya orang Arab itu kalau ngendikan itu wa malam yamut bisayfi mata bi khairihi ta'addadatil asbab wal maut wahidu. Karena orang Arab itu kan dulu Arab sebelum Islam itu kan satu kabilah nyerang kabilah yang lain. Wah itu kan harus butuh orang-orang tangguh karena dulu sistem rezekinya kayak sistem Indonesia dulu lah. Kerajaan ini nyerang ini supaya satu kerajaan punya eksistensi harus mengalahkan kerajaan yang lain. Bahkan cerita-cerita itu sama lah di Indonesia di mana-mana. Nah itu pemuda-pemuda yang gagah berani itu karena punya pegangan tadi. Wa man lam yamut bisayfi toh mata biwirihi. Kalau kamu tidak mati di medan perang ya tetap aja mati juga. Sehingga mereka kendel gitu kata cerita orang dulu. Ta'addadatil asbab wal maut wahidu. Sebab kematian bisa macam-macam, tapi kesimpulannya tetap saja namanya mati. Lalu Islam itu mengajarkan aksiru min dzikri hadhimil ladzat. Kamu harus banyak ingat mati. Tapi uniknya Islam itu menyuruh ingat mati itu disuruh justru semangat hidup. Karena kita butuh bekal itu. Jadi kalau kamu ingat mati itu jangan terus loyo, terus nunggu takdir mati itu enggak, malah disuruh semangat. Nah, tenaga medis semangat mengobati pasien, yang pasien juga semangat mensupport dirinya supaya punya keberanian hidup. Orang Jawa nunggoni anak, nunggoni putu. Kalau saya sebagai kiai ya nunggoni santri, nunggoni umat. Jadi ingat mati itu justru dengan cara mencintai hidup. Karena hidup ini adalah bekal kita untuk sanggup ketemu Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang bekal itu mudah sekali. Ada orang nakal gara-gara minumin anjing yang baru haus, sama Allah dimaafkan. Ada orang yang pulang dari tempat kerjanya, ada duri di tengah jalan, disikirkan takut kena orang, diampuni Allah, akhirnya menjadi ahli surga. Ada orang yang kerja untuk orang tuanya, kemudian orang tuanya dicukupin menjadi ahli surga. Bahkan ada ahli surga itu ceritanya itu, tapi ini jangan dicoba. Ada orang sudah jelas niat nyon sewu, niat zina, sudah tinggal itu terus mikir dia. Saat itu takut Allah gak jadi, barokahnya gak jadi, langsung dia jadi ahli surga. Sarannya gak jadi loh ya. Tapi ya tidak usah dicoba. Itu kalau keterusan masalah. Jadi Islam itu menganjurkan ingat mati, tapi justru dengan cara mencintai kehidupan. Karena yang jadi referensi Allah nanti di akhirat adalah perilaku kita, amal kita zaman hidup. Jadi disuruh ingat mati, tapi justru dengan cara sangat mencintai kehidupan. Lalu yang dinamakan kehidupan itu apa? Ya kita-kita ini, ada yang mengkhidmati agama, mengkhidmati orang sakit, mengkhidmati itu ya berbakti, membantu. Ada yang nata lalu lintas, ada yang nata keamanan kayak Pak Polisi, ada yang nata keuangan kayak Kemenku, macam-macam. Semuanya harus kita cintai, profesi-profesi yang oleh Islam dianjurkan untuk kita nekuni itu. Jadi saya mohon lewat cerita ini orang itu tidak fokus takut Covid. Kasihan Covid kan jadi tersangka pembunuh sini.
Padahal di kampung-kampung orang lugu-lugu yang saking nggak ngertinya itu kalau dikasih sumbangan tuh katanya itu salam neng Kofik matur nuwun. Itu ribet kalau orang lugu-lugu itu. Dikira Kofik itu satu makhluk atau manusia yang apa? Nyumbang itu. Jadi saya mohon semohon-mohonnya, minta seminta-mintanya, sampean harus ngitung nikmat lah. Dengan sistem meteor seperti itu di langit tidak jatuh ke kita, sistem bumi yang sudah ngerongkong gini tidak likuifaksi, terus di dunia ini banyak kimia, banyak racun itu kalau misalnya meledak kemudian dibawa angin mungkin matinya lebih massal. Ternyata semua itu nggak terjadi. Artinya nikmat yang sekarang kita dapatkan, kita nikmati sekarang itu jauh lebih besar ketimbang ketakutan kita. Nah, ini Islam selalu menganjurkan fadzkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Selalu ingat sisi-sisi nikmatnya Allah. Kamu jangan hanya sisi wah kita di Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursili sama'a alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Istaghfiru yursili sama'a alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al Muhammad Nur Haqqullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Adini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat ya. Semua ya. Dengan ucapan basmalah, bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahi bi ruhi ya. Kepada bismillahi bi jismi, bismillahi bi dami, bismillahi fil hami ya. Bismillahi fil lahmi, bismillahi fil asbi ya. Bismillahi fi jildi, bismillahi fi admi ya. Kepada badanku ya. Kepada ruhku, pada badanku, pada darahku, pada dagingku, pada uratku ya. Pada kulitku, pada tulangku, sahabat. Pada 7 lapis bumi pada diri kita. Kita sebetulnya sudah layak mendapatkan jannatul ma'wa, jannatul na'im, jannatul firdaus pada diri kita. Abah sudah ajarkan bagaimana menjadikan tubuh ini adalah berlafaz bismillah, sahabat ya. Maka banyak ulama dan Abah menemukan dalam sebuah kitab adalah karena 7 lapis bumi pada diri kita adalah bulu, kulit, daging, tulang, sumsum, urat. Maka selain kita bacakan pada makanan yang kita makan adalah
kepada minuman, kepada yang kita minum, Bismillahi nuri, nuru, nurullah, nurul rabbi, bihaqi nur Muhammad. Pada minuman, pada makanan, ya, pada pakaian yang mau kita pakai, ya semua. Kemudian juga adalah bagaimana kita berjalan, ya, keluar kemanapun kita pergi. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Keluar dari rumah juga sama adalah. Tetapi juga yang lebih dalam dari itu adalah katakan bismillah pada ruhmu. Bismillahi fi ruhi. Bismillahi fi jismi kepada jasad. Ya. Bismillah. Bismillahi fi dami kepada darah. Bismillahi fi lahmi adalah kepada daging. Bismillahi fi asbi adalah kepada saraf. Bismillahi fi jaldi, ya, jildi kepada kulit. Bismillahi fi admi adalah kepada tulang. Ya. Karena kita ada 7 bagian adalah bumi yang ada pada diri kita adalah bulu, kulit, daging, tulang, sumsum, sahabat, ya. Maka ingin meraih surga di dunia ini karena tempat alam fisik dengan kenikmatan fisik hanya di sini. Sekali lagi, yang berlaku hukum fisika. Maka itulah Allah, sahabat, mengajak kepada kita, istaghfiru rabbakum. Jadi selama ini orang memahami kembali pada Allah itu mati. Konsep inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu harus nunggu mati. Bertemu dengan Allah itu harus menunggu mati. Tetapi ternyata yang diajarkan baginda Nabi, diajarkan oleh mereka para aulia Allah adalah kembali kepada Allah itu adalah mati, itu adalah hari ini, saat ini. Supaya kita hidup bersama Allah. Maka Abah sudah sampaikan, sering membahas tadi semua. Karena pertanyaan dari panjenengan itu semua sama. Adalah merubah nasib. Ya. Ingin bahagia, dohir dan batin. Tapi kenapa tidak mau nurut pada Allah? Sampai Allah ingatkan, وَمَنْ أَرَضُ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Siapa yang melalaikan ingat pada Allah. Ada ingat dalam arti zikir, zakaro, yadku, dikron itu ingat. Ingat apanya pada Allah itu. Adalah ingat bahwa sesungguhnya yang wujud hanya Allah. Maka bagaimana mengamalkan bahwa sebenarnya yang wujud adalah Allah, berarti kalau kamu ingin surga, jadilah kamu Adam. Karena memang lawannya wujud, ada itu Adam. Sahabat, maka bagaimana kau akan merasakan surga kalau kau yang ada? Pada saat kau wujud ada, maka Allah Adam. Sementara yang punya surga itu Allah. Al-wujud, sang kehadiran. Tadi semua. Maka disinilah memahami sifat 20 dan menerapkannya pada tubuh ini adalah, itulah yang menjadikan bekal. Tadi semua dari awal. Mengenali diri, sahabat, adalah untuk kita adalah menghilangkan keberadaan diri. Memfanakan keberadaan diri. Melatih setiap saat. Tadi semua adalah mengembalikan. Kembali kepada Allah. Kalau bahasa Al-Quran, wabtagi fi ma'ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tuh. Allah sudah berjanji memberikan nasibmu, merubahmu di dunia ini nasibmu. Nah, setelah kamu mengembalikan semuanya kepada Allah, ahsin kama ahsanallahu ilaika. Sesuaikan frekuensinya, vibrasinya dengan vibrasi Allah. Allah itu pelaku kebaikan. Allah itu pelaku penyayang, pemaaf, pengampun. Allah itu Ghafurur Rahim, adalah pengampun. Allah itu Raufur Rahim, yang paling baik. Allah itu Afuun Karim, paling pemaaf. Tadi semua. Ya, kemudian Allah adalah Al-Muhaimin, tadi semua. Allah adalah Al-Qudus, adalah yang mensucikan. Maka setiap hari Abah ajarkan bagaimana itikad pada makan, pada minum, istinja awal, istinja akhir. Kalau kita ingin bahagia sesungguhnya. Karena marilah kita sekarang ini sudah berada pada penghujung perjalanan adalah kehidupan. Bahwa kesadaran yang harus dibangun adalah pada kesadaran Allah. Marilah kita pulang pada Allah sebelum dipulangkan. Marilah kita ridho pada Allah untuk pulang sebelum dipaksa pulang. Karena pada dasarnya manusia itu adalah harus pulang sendiri. Itulah karena
Allah sampaikan walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum. Kata Allah, seandainya aku wajibkan. Allah menggunakan kata lau, sahabat. Artinya Allah itu karena tidak mau memaksamu. Hidup ini terserah kamu. Mau di jalan kelembutannya pada jamal dan kamalnya, atau kita mau gak mau harus berhadapan, ditarik pada kehidupan yang kasar. Ditarik pada kehidupan yang berat, pada jalal dan qaharnya. Karena kalau seandainya kita ini harus memilih tadi semua, ya, maka inilah Allah ingatkan. Allah sampaikan walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Tapi kata Allah, kamu tidak mau melakukannya. Dan memang nyata, memang hanya sedikit yang mau melakukannya. Konsep al-mutu qabla an tamutu itu adalah mati sejeroning urip, itu tidak banyak orang yang mau melakukannya. Karena dia merasa ingin eksis, merasa ingin wujud sebagai ulama, sebagai kiai, sebagai ajengan, sebagai bupati, sebagai gubernur, sebagai apapun, sebagai ahli hukum, sebagai jaksa, sebagai olahragawan. Padahal semuanya adalah hanya karyawan Allah. Nah, disinilah sesungguhnya adalah tingkat kesadarannya. Maka agama itu di sisi Allah. Inna dina indallah adalah yang disebut Islam itu pada saat agama itu di sisi Allah. Apapun agamanya pada saat di sisi Allah, Islam. Karena kata Abah juga, Islam itu pola pikir. Islam itu adalah penyerahan. Surrender tadi semua adalah dharma. Islam itu dharma. Pada saat kita adalah sudah meleburkan diri kita menjadi karyawan Allah tadi semua, ya. Tinggal di situ seberapa persen kita mau berserah diri. Nah, inilah kadang-kadang Abah suka kasihan pada orang-orang ingin merubah nasib, ingin keluar dari kesulitan, tetapi dia tetap menggunakan cara yang sama. Metodologi yang selama ini, sahabatnya, kita tidak merendahkan apa yang sudah dibuat oleh Fuqaha dulu. Tapi ketahuilah zamannya berbeda, keadaannya berbeda, tantangannya berbeda. Apa yang nah, maring ngono. Lalu para sahabat itu cara wong saiki musyawarah. Ngumpulno ya. Diki nek ngono terus wong Islam iki kalah terus. Wong awake dhewe ora duwe catatan ku mau. Tanggal pembelian kan ngono ya. Maring ngono sahabat runding wis ngene gawe kalender dhewe. Iki asal usule tanggal baru Islam. Ora suro. Islam. Muharram. Wis ngene. Gawe kalender dimulai sejak lahir Kanjeng Nabi. Nah. Sing anu iki serengen Umar bin Khattab. Lho Kanjeng Nabi lagi lahir kok gawe kalender. Ora masuk akal. Diskusi maneh. Wis salah satu sahabat itu matur. Wis ngene ae dimulai sejak wafatnya Rasulullah ngono. Tambah serengen Umar bin Khattab. Gawong Rasulullah berduka kok diperingati. Kak digaekno tanggalan. Tanggalan sebagai nganu gak setuju. Rundingan maneh. Oh ngene. Sayyidina Ali ki duwe usul cara ngene, tanggal 1 Islam iki tahun baru Islam dimulai sejak Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Bertepatan di bulan Muharram. Cara awake dhewe bulan Suro. Sejak itulah harus setuju sepakat. Nah, makanya dijenenge tahun baru Islam. Nah, kuwi mengandung makna, mengandung catatan besar. Misalkan sampean bengi iki maca istighfar, maca selawat atau ngaji Al-Qur'an. Mbuh Al-Qur'an endek ra masalah, misalkan isone sampean astagfirullahaladzim boleh. Iku malaikat dicatet nang buku. Catet. Mari dicatet ya toh. Ditutup. Nah, sapa-sapa sing duwe catatan di malam Asyura iki, ya toh. Dia punya catatan amal yang baik. Apa maneh sampean nek sedekah malah sae. Yo malah apik ora sae. Malah apik. Aku nek sae ora cetha. Kuwi. Sampean nek pengin gawe
gawe pagrawak. Nggih. Pagrawak iki kan salat 5 waktu. Gitu. Malam suro. Mboten. Atau dimulai saiki, dimulai malam suro iki sampean misalkan maca istighfar ping 100, sholawat ping 100, bertasbih ping 100, terus bersyukur ping 100, Allahu Akbar ping 100, gitu. Tapi tiap malam sampean melakukan itu. Tiap malam sampai malam 12. Ya. Kenapa malam 12? Karena itu Rasulullah dilahirkan tanggal 12. No. Jadi sampan kuwi nusul Quran iku malam 10 Asyura. Nggih. Menengono ditambahi 2 malam, gitu. Itu menepati tanggal lahirnya Rasulullah. Iku iso dadi pagrawak. Pagrawak iki ora pas sabuk jaluk nang dukun azimat bukan. Ora to, pagrawak iki salat 5 waktu. Kanjeng Nabi ku njukuk pagre umat kuwi yo panggonane iki ning dhuwur. Nang ndi ayo? Nang gunung. Yo ora to. Mboten. Nang Sidratul Muntaha. Malaikat ora sanggup. Seandainya malaikat itu ya naik ke Sidratul Muntaha tanpa izin Allah, itu kata malaikat Jibril. Maka Jibril itu kan malaikat yang paling gagah, paling perkasa dari seluruh malaikat. Itu paling perkasa ini malaikat Jibril alaihissalam. Nah, ini aku mulai malaikat sama jawab no alaihissalam. Ya. Mari ngono malaikat ini ya Rasulullah, kalau bukan karena ridho Allah, hamba naik ke Sidratul Muntaha itu hancur sebagai debu, bahkan lebih tipis dari debu. Dahsyatnya itu. Makanya endi saiki wong sing gawe alat-alat apa astronot kuwi. Endi ono sing nembus nang langit yang kedua? Ora ono. Tembusnya mung langit nang langit yang satu kan? Itu pun agar mereka itu tahu katanya Allah, bahwa alam itu sulit dicari batasannya, tak seorang pun yang tahu. Mono. Nah, karena nang dalam kajian tasawuf kan surga kan luasnya seperti dunia kan ono kan. Ono nang kajian tasawuf. Sedangkan surga dalam firman Allah kuwi ora ono batas. Ora ono batese, nek dunya iki ono batese. Cuman digolek batese ora ono. Kok iso? Mergane dunya iki bunder kok. Ora ketemu ya. Ya ora ketemu to ngono. Ya. Jadi kudu ngerti mana Asyura. Orang Mbah Suro. Gitu, kayak ngono ya. Nggih, satu waram nggih. Mergane sampean iki wong mualaf kan ngono ya. Mualaf nggih. Dadi sampean iki tak ajari. Dadi sampean iki ben dadi wong sing becik, ngono ya. Sampean ben dadi wong sing apik. Sampean nek salat madhep nang ndi? Mulon. Oh salah. Nggih. Ora oleh. Mengarep. Ya ora oleh. Madhep kiblat. Oh, kiblat. Sampean nek ndonga niat salat iku mosok madhep ngulon ngono. Enggak ta? Ora to? Boten to. Kiblat kan ini. Tak kira madhep mengarep. Niate salat iki ono loro. Nggih. Sampean ngerti niate salat? Boten. Nembe malap. Oh iya demi malam. Nemu malam ya. Kan kiblat kan ngono to. Nah, sebenarnya niat itu ada 2. Niat itu ada 2. Seperti kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, 2 kalimat kan. Ka'bah kuwi ya ono loro. Nang ndi situ Gak ngerti aku. Sebelum ada Ka'bah nang dunya iki, nang surga kuwi ono Ka'bah. Di mana tempatnya para iblis ya toh. Tempatnya para malaikat memuja Allah kan ya nang kono. Banyak ulama yang sependapat ya kan. Ulama sependapat tapi ulama ya. Banyak ulama yang berpendapat kalau Ka'bah yang di surga itu jare lurus antara Ka'bah sing ono nang Mekah. Tapi nek aku enggak sependapat karena aku kurang tahu masuk surga kan ya ngono ya. Podo wae. Ngono. Dadi sampean pengin masuk surga apa gak? Iya pengen to.
gak pengin masuk neraka to? Enggak. Sampean wis ngerti carane syaratnya wong masuk surga? Gurung ngerti. Ngerti ya. Tapi sampean pengin masuk surga. Pengen. Cara sampean tak kei syarat, sampean gelem ora? Turun to. Gelem ya? Gelem. Syarat yang masuk surga kuwi sampean kudu mati. Oh Sik. iya bener. Gelem gak? Gelem to. Mati saiki? Yo soto kawan-kawan. Urung wayahe iki. Gurung wayahe. Iya. Dadi niate salat ki ono loro, Mas. Kiblati yo kene, Ka'bati yo kene. Oh, berarti Kak berarti. Kene iya. Oh. Tapi ojo masuk ngulon ya. Madhep pundi? Iya madhep kiblat to. Oh, madhep juga. Ya kan niatnya kan kiblat. Oh. Kiblat kan ngono kan. Nah, jadi sampean nek salat ku aku madhep ngulon, mosok niate ngulon kan ya ora to. Oke, nah iya. Gak ono. Jadi madhep Kiblat. ono musala madhep ngetan apa gak? Enten dong. Masalahnya itu madhep meter. Oh, ora madhep ngulon gak? Wah. Dadi sura ngene iki ya. Nek bengi iki sampean kudu melek. Tapi melek ora melek nganggur. Dikit. Zikir ya ta. Zikir iku maknane apa to? Zikir iki wong ngaji ya zikir. Banyak lho makna zikir banyak. Dadi wong iki nek dadi wong sing ahli zikir kan ngono kan. Nek wong Madura kan nek ngarane wong sing ahli ibadah, wong sing ngalim jenenge kan bujuk. Heeh, bujuk. Mergane bujuk iki ngene maknane bujuk. Nek bahasa Madura iki juk iki lungguh, tojuk, lungguh. Tojuk. Tojuk kan ngono kan. Jadi disingkat bujuk itu apa? Karena wong sing ngalim kuwi ya nek gak subuh ora tangi. Nek lungguh kuwi. Ngoten. Oh iya. Saking tawadhu'i nang Gusti Allah. Kuwi zikir. Jadi turune wong ngerti agama kuwi saiki turune. Banyak tirakate. Mane kiai mbiyen iki krempeng-krempeng. Ono sing lemu. Ora ono sing lemu nek kiai mbiyen ahli tirakat. Kiai saiki wis perawatan ya kan. Nggih, lemu-lemu. Lemu-lemu. Ayat Allah didol murah. Murah. Murah to. Pol. Ayat ono regane kan berarti kan murah. Murah. Dan nek ayat ora ono regane berarti Mahal. Terus saiki sampean pasti roh lah toko berita-berita ya toh. Nggih. Banyak kiai yang mencabuli santri ya toh. Nggih. Iki nang Malang baru-baru iki ono nang Malang iki. Malang, Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, Pati. Jawa Tengah Pati ya toh. Nggih. Nah, iku Kanjeng Nabi zaman sakmono wis ngendika nang awake dhewe iki. Kelak di akhir zaman ya toh. Banyak ulama-ulama su kan. Ulama su ulama sing buruk. Oh, ulama suwe. Ya ulama su ulama sing paling buruk. Jadi awake dhewe sik diberi kesempatan saiki kan malam Asyura ya toh. Nggih. Ambekane awake dhewe cara tuku oksigen nang rumah sakit piro? Mahal. Nggih. Awake dhewe tiap saat oksigen keluar masuk gratis dari Allah. Iya toh? Nggih. Nah, rasa syukurnya awake dhewe iki apa? Nah, coba kita resapi. Cara tuku entek pirang M. Ya toh. Nah, ketika napas keluar masuk, iya toh. Nggih. Apa awake dhewe kok selalu bermaksiat? Selalu memikirkan kehidupan dunia. Iya toh. Nggih, sing kathah. Nah, itu perlu dibunuh dalam hati. Dalam hati harus dibunuh perasaan seperti itu. Terus ojo munian, wis aku pasrah nang Gusti Allah. Ojo, iku enggak baik. Oh, nggih. Orang pasrah nang Gusti Allah iku sama dengan artinya putus asa. Sing bagus iku apa? Berserah diri. Yen apa bedane? Beda to, nek pasrah wong ya wis bah mergawe, bah salat, bah ora. Wijine wis pasrah. Pasrah ngoten nggih. Nah, atau kan ya putus asa. Podone wong nek nganu kuwi. Kula tasik diuji. Mungkin ke takdir kula nggih ngoten niku ya salah. Enggak baik. Allah itu enggak pernah apa memvonis setiap makhluk kan tidak. Terus ono kadang wong aku sik digawe ngono mbek sing gawe urip. Sedangkan Allah itu punya kalimat kan ngono. Dadi ojo munian sing gawe urip. Terus kadang ono wong munian kanton seneng dhuwur. Di seneng dhuwur iki sapa kan ngono. Gak ono.
Nah, iya plafon, gendeng. Iso. Terus ono maneh wong sing munian ngene, kantun sing ngecat lombok. Nggih. Lalu ala yang kuli. Iya toh? Nggih. Terus neh kuwi aku sing aku penasaran sing gurung nemu jawaban nyampe saiki iku lho, kalimat kene iku lho. La ilaha illallah. Nah, terus artinya piye iki? Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan Selain Allah. selain Allah. Nggih. Tapi wong kok sering nyelukan Tuhan. sering nyeluk Tuhan. 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 Wahai Tuhanku. Nah, itu. Nggih. Sering kan sama mendengar? Sering. Hanya Tuhan yang, nah iya kan? Nggih. Hanya Tuhan yang Maha Esa, misalkan dia kan. Tapi kan dalam kalimat la ilaha illallah. Artinya Tiada Tuhan selain Allah. tiada Tuhan selain Allah. Tapi kok sik nyelukan Tuhan, dek udah aku sing jadi bingung aku, maka aku bingung ngrasakno wong iki. Ini kan beda agama bisa dibilang. Lah iku kan wong Islam kadang sing ngono kuwi. Oh nggih, sing kathah nggih Islam. Heeh. Nggih. Terus ketika orang mengucapkan selamat hari Natal Nggih. atau malam Natal, Nggih. nek wong Islam kan nggak boleh, Oh, ngoten. nggak boleh, nggak boleh. Haram, memang hukumnya haram. Itu hadisnya jelas dalam firman Allah, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid